Sahabat PU bisa lihat di sini ya, kita pakai model atap miring ke belakang. Nah, ini dak talang ya. C75 itu maksudnya bentuknya C ya. Kemudian tinggi dari baja ringan ini atau profil baja ringan ini adalah 7,5 cm ya, sahabat PU ya. Kemudian untuk ketebalan dari plat baja ringannya ini adalah 0,75. Dan kali 6 meter ini adalah panjang tiap batang dari baja ringan. Satu titik diisi dengan 3 skru. Jadi kemarin pada saat pemasangan, tukang itu ya naik ke rangka atap baja ringan ini, sahabat PU. Atap lembaran yang belakangan ini paling populer, sahabat PU. Ya, selain garansinya yang cukup panjang ya, puluhan tahun, sahabat PU, dan juga dia harganya cukup lumayan sebanding dengan kualitasnya. Dia nggak berisik ketika kena hujan ya, dia adem ya, kemudian bisa dipasang di kemiringan-kemiringan yang landai seperti ini, ya kan? Salah satu keuntungan menggunakan atap UPVC. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah satu lantai dijadikan rumah dua lantai. Rumah ini sudah teratapi, sahabat PU. Sudah berwujud dua lantai dengan bentuk atap miring ke belakang. Sahabat PU bisa lihat di sini ya, kita pakai model atap miring ke belakang, arah miringnya ke belakang, sahabat PU. Jadi bisa dipastikan di bagian belakang itu terdapat dak talang. Sepanjang bagian belakang rumah ini itu penuh dengan dak talang. Dak talangnya adalah ini, sahabat PU. Nah, ini dak talang ya. Sesuai dengan lekukan dinding di area belakang. Dak talang ini lebarnya tentu variatif bergantung dengan desain. Ada yang 60 cm, ada yang 80 cm, bahkan yang 1 meter, sahabat PU. Tentu harus sesuai dengan debit air yang akan ditampung oleh dak talang ini. Dan ini terbuat dari plat struktur ya, sebuah plat dak talang yang terbuat dari rakitan pembesian yang dibalut dengan beton seismik. Dibangun atau dibentuk secara konvensional, jadi nggak pakai bondek, sahabat PU. Jadi dulu ada bagestingnya, kemudian dirakit pembesian dan dicor dak talang. Jadi dak talang ini dinaikin orang di atasnya nggak masalah, sahabat PU ya. Dan tentu dak talang ini itu pastinya harus kedap air atau harus waterproof. Di bagian atas dari dak talang ini itu kami melakukan banyak sekali treatment ya. Ada pekerjaan waterproofing ya, screeding ya, dan juga cat waterproofing, sahabat PU. Nah, ini dak talang bagian belakang ya. Kemudian untuk rangka atap di proyek ini memakai rangka baja ringan. Rangka baja ringan ini dengan profil C75 kali 0,75 untuk tebalnya, sahabat PU.
Untuk tebalnya sahabat PU bisa lihat di sini. Nah, ini dia nih. Jadi ini yang terpotong ya, di depan sebelum angka 0,75 itu ada C75, itu maksudnya bentuknya C ya. Kemudian tinggi dari baja ringan ini atau profil baja ringan ini adalah 7,5 cm ya sahabat PU ya. Kemudian untuk ketebalan dari plat baja ringannya ini adalah 0,75, dan kali 6 meter ini adalah panjang tiap batang dari baja ringan yang kita pesan. Kemudian dipotong-potong sesuai dengan desain, yaitu berupa rangkaian segitiga-segitiga yang membentuk sebuah rangkaian dengan simpul-simpul Cremona sahabat PU seperti ini ya. Dan yang menghubungkan antara profil satu dengan profil yang lainnya itu mempergunakan skrup baja ringan seperti ini. Satu titik diisi dengan 3 skrup. Nah, lalu kemiringannya berapa di atap yang ada di depan ini sahabat PU? Kurang lebih ada di 10 derajat ya. Dan itu sudah cukup dengan catatan bahwa atap yang dipakai adalah atap lembaran-lembaran panjang. Kalau atap genteng nggak bisa sahabat PU ya. Kalau atap genteng itu kemiringannya harus di antara 25 derajat sampai 35 derajat. Bisa lebih tinggi, misal di 45 derajat gitu pakai atap genteng bisa. Namun pastikan gentengnya diberi paku atau di-skrup ke rangkanya supaya nggak rontok ya. Nah, kalau sahabat PU pengen kemiringan atap yang landai, itu bisa pakai atap lembaran-lembaran seperti ini. Kalau grade yang paling rendah ya, kita bisa sebutkan bisa pakai SBS ya. Itu kan lembarannya juga cukup panjang, itu juga bisa landai kemiringannya. Kemudian bisa juga pakai spandek ya. Namun kalau spandek itu kan panas ya dan berisik ya. Kemudian ada lagi spandek berpasir ya. Tuh, kemudian ada lagi atap onduline itu juga ada. Kemudian ada atap UPVC. Nah, seperti yang kita pakai sekarang. Sebelum ke bahasan atap ya, rangka kuda-kuda yang kami buat di sini ini bentuknya setengah kuda-kuda. Jadi hanya berbentuk segitiga siku-siku sahabat PU. Jadi tidak berupa segitiga sama kaki, namun segitiga siku-siku. Bisa kita perhatikan di sini. Nah ya, semakin ke depan maka akan semakin tinggi, semakin ke belakang maka akan semakin turun dan menuju ke dak talang. Kemudian rangka atap baja ringan ini kita pasang dengan jarak 1 meter sampai 120 cm. Sebenarnya di 1,5 meter pun sudah cukup sahabat PU ya kalau pakai atap UPVC seperti ini. Namun kalau atapnya genteng, rangka kuda-kudanya itu harus dipasang di 80 sampai 1 meter sahabat PU. Jadi kemarin pada saat pemasangan tukang itu ya naik ke rangka atap baja ringan ini sahabat PU pada saat pemasangan UPVC-nya. Ya. Kemudian semua kuda-kuda ini itu tertempel atau tertumpu pada ring bulk. Nah, ring bulk adalah ini ya, balok-balok horizontal yang menyatu dengan dak talang. Ini juga yang disebut dengan ring bulk. Dia tertumpu di ring bulk atau balok-balok atap ini. Ya. Kemudian yang terakhir pemasangan atap. Pemasangan atap UPVC ini adalah atap lembaran yang belakangan ini paling populer sahabat PU. Ya, selain garansinya yang cukup panjang ya, puluhan tahun sahabat PU, dan juga dia harganya cukup lumayan sebanding dengan kualitasnya. Dia nggak berisik ketika kena hujan ya, dia adem ya, kemudian bisa dipasang di kemiringan-kemiringan yang landai seperti ini ya kan. Salah satu keuntungan menggunakan atap UPVC. Beriringan juga dengan pemasangan atap itu juga harus masuk untuk instalasi kelistrikan ya. Karena sebentar lagi kami juga mau tutup atap ini dengan plafon. Di sini bisa kita lihat ada
kabel-kabel yang masuk ke dalam dinding terbungkus dengan pipa konduit. Kemudian di situ ada tidus yang menjadi pelindung sambungan antar kabel ya. Kemudian yang berada di atas plafon itu direkatkan ke dinding dengan menggunakan klem-klem kabel seperti ini. Seluruh instalasi perkabelan di lokasi rumah ini memakai kabel NYM. Ada yang isi 3, ada yang isi 2, ada yang ukuran kabelnya 2,5 maupun yang 1,5 sahabat PU. Ya, ini juga harus beriringan bersamaan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sekarang kita coba keliling sahabat PU di ruangan lain. Nah, ini yang paling depan. Nah, di paling depan ini adalah dinding yang paling tinggi karena ini adalah muka depan dari rumah ini sahabat PU. Ini jendela depan ya. Di atasnya ini adalah kuda-kuda, tinggi kuda-kuda yang paling tinggi. Kemudian semakin ke belakang dia semakin kecil dengan rangka Cremona atau sambungan segitiga-segitiga simpul-simpul Cremona seperti ini. Tentu di atasnya juga ada profil-profil yang menghubungkan antar kuda-kuda ya, seperti ini. Kemudian instalasi perkabelan juga sudah mulai diinstal karena sebentar lagi kami mau menutup atap ini dengan plafon. Tentu infodus juga sudah terinstal dengan baik. Ini infodus produk dari Nero sahabat PU. Ini kabel-kabelnya ya. Ini ada yang isi 3, tuh, kabel isi 3. Kemudian ada yang kabel isi 2 yang kami pakai di lokasi proyek ini. Nah, ini ada beberapa instalasi perkabelan yang nanti terhubung dengan outlet kelistrikannya sahabat PU. Di sini sudah ditandain ya oleh tim Nugroho PU. Ini yang ada untuk AC ya, AC, dan nanti ada yang untuk lampu sahabat PU seperti itu. Ini di lantai 2 sudah cukup rapi karena sudah teraci juga untuk dindingnya. Nanti di berikutnya kami akan fokus di lantai 1 dan bagian tampak dari rumah ini sahabat PU. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan bahasan mengenai review pekerjaan atap di lokasi proyek rumah 2 lantai ini. Semoga menginspirasi sahabat PU semangat membangun.